Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu secara virtual, di mana pertemuan kita ini sesungguhnya adalah berdasarkan atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama mengikuti pembelajaran online. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang ada di Google Classroom yang pernah saya bagikan, dan insya Allah materi kedisiplinan ini kita akan membahas secara detail dan tuntas, karena ada dua materi pokok yang akan kita pelajari pada mata kuliah kedisiplinan dan kepemimpinan. Yang pertama adalah materi tentang kedisiplinan, yang kedua adalah materi tentang kepemimpinan. Nah, kenapa ini ada materi yang seperti ini? Kan aneh. Ya. Perlu Anda ketahui rekan-rekan mahasiswa, sekarang ini di setiap perguruan tinggi itu belajar tentang disiplin dan kepemimpinan. Kenapa? Karena mahasiswa itu sekarang dibangun pola pikirnya untuk menjadi seorang pemimpin. Minimal dia memimpin dirinya sendiri. Minimal memimpin diri Anda sendiri. Kalau misalkan Anda tidak mampu memimpin diri sendiri, bagaimana kita mau memimpin orang lain? Bayangkan itu di kampus-kampus banyak organisasi yang kita bisa ikuti. Itu salah satu bentuk latihan daripada teori-teori yang akan kita pelajari nanti. Jadi mari sama-sama Anda ikuti pembelajaran daring ini dengan materi kuliah disiplin dan kepemimpinan. Nah, yang akan kita pelajari pertama itu adalah materi tentang kedisiplinan. Materi tentang kedisiplinan. Loh, kenapa bukan kepemimpinan? Kenapa harus materi disiplin dulu? Nah, pertanyaan ini jawabannya adalah karena sebelum Anda jadi seorang pemimpin, pelajari dulu itu disiplin itu apa. Karena disiplin ini itu dekat sekali dengan seorang pemimpin. Istilahnya itu tangan kanannya seorang pemimpin. Karena pemimpin itu kan banyak peraturan yang dibuat, banyak peraturan yang diikuti. Nah, kalau tidak disiplin, nah bagaimana coba? Jadi Anda kalau mau jadi seorang pemimpin, belajarlah untuk menjadi orang yang disiplin. Nah, yang disiplin itu seperti apa? Nah, kita akan pelajari. Kita akan pelajari secara pelan-pelan. Oke. Saya kira Anda semua sudah tahu disiplin itu seperti apa modelnya. Cuman mungkin secara teori kita akan pelajari. Kita akan pelajari kira-kira bagaimana itu disiplin. Atau mungkin ada yang mau memberikan penjelasan kira-kira disiplin itu apa. Silakan Anda nanti kemukakan di kolom komentar. Perlu saya ingatkan, materi ini Anda pasti menyaksikan lewat YouTube. Jadi sebelum kita lanjut kepada materi, silakan Anda like, Anda subscribe, ya, supaya video ini tuh ada lanjutannya, ya. Kalau banyak subscribe-nya itu bagus, menandakan bahwa memang videonya itu bermanfaat. Jadi silakan Anda like dan subscribe. Toh kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda ajukan lewat kolom komentar. Ya, silakan Anda ajukan lewat kolom komentar. Nanti kita akan jawab minggu depan. Insya Allah di pertemuan
berikutnya. Jadi untuk mata kuliah kita ini, disiplin dan kepemimpinan ini, dia itu tiap hari Senin ya. Tiap hari Senin saya akan update videonya, dan lewat video inilah kita akan belajar. Karena hanya lewat daring inilah kita bisa belajar mata kuliah disiplin dan kepemimpinan. Lantaran banyak corona, jadi pembelajaran kita itu lewat online. Oke. Kita masuk materi tentang disiplin. Ya, apa itu disiplin? Kira-kira apa disiplin? Anda semuanya sebenarnya sudah paham disiplin itu apa. Ya, disiplin itu orang yang taat aturan. Ya, betul. Disiplin itu orang yang mengikuti peraturan yang ada. Betul semua. Ya, jadi sebenarnya disiplin apa yang ada di kepala Anda itu sudah benar. Nah, cuman ya secara teori kita akan bahas. Ya, kita akan bahas. Jadi disiplin itu merupakan bagian dari sikap. Jadi istilahnya kita disiplin itu kita bersikap. Kita mengambil sikap atau kita berperilaku. Anda berperilaku, kalau Anda disiplin itu Anda berperilaku. Disiplin itu selalu berdampingan dengan peraturan. Ya, disiplin itu selalu berdampingan dengan peraturan. Lah, peraturan yang seperti apa? Ya, terserah peraturan apa saja yang dibuat. Selama Anda ikuti, Anda akan masuk kategori orang yang disiplin. Ya. Kalau menurut para ahli, ini kita bahas teorinya para ahli. Ya. Kalau menurut para ahli, seperti misalkan Suharsimi Arikunto, itu buku yang dikeluarkan tahun 1988 mengatakan bahwa disiplin itu adalah kepatuhan seseorang di dalam mengikuti aturan yang didorong oleh kesadaran tanpa ada paksaan. Diulangi, menurut Arikunto, disiplin itu adalah kepatuhan seseorang di dalam mengikuti aturan yang didorong oleh kesadaran tanpa ada paksaan. Jadi tanpa dipaksa, ikut-ikut saja. Ada peraturan lampu merah ya, kalau merah kita berhenti, kalau kuning kita hati-hati, kalau biru hijau kita jalan. Tanpa dipaksa, ya kan? Nah, di kampus misalkan ada peraturan mahasiswa tidak bisa alfa lebih 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali itu dikasih keluar, tanpa paksaan. Ya, itu menurut Arikunto. Ada satu lagi teori menurut Thomas Garden. Siapa? Thomas Garden. Apa katanya? Bahwa disiplin itu adalah bagian dari perilaku yang sesuai dengan peraturan secara terus-menerus. Perilaku yang sesuai dengan aturan secara terus-menerus. Artinya dia konsisten, ya, tidak berubah. Ya. Jadi peraturan yang memang dilakukan terus-menerus. Kita ambil contoh saja orang sholat. Orang sholat itu kan peraturannya harus tepat waktu. Kalau azan subuh 4:30 kita sholat. Kita ikuti peraturannya secara terus-menerus. Oke, sampai di sini paham ya? Secara umum itu tadi 2 teori yang saya sampaikan. Nanti teori-teori lain silakan Anda cari di Google, buka-buka YouTube tentang disiplin, silakan Anda cari. Nah, secara umum dari Bapak menyampaikan bahwa disiplin itu adalah suatu sikap dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kesadaran dalam dirinya, atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di luar dirinya. Ya, jadi kesepakatan dia. Ya. Kita disiplin itu karena memang ada kesepakatan. Kita sepakat bahwa kita harus disiplin. Ya, ada peraturan yang kita buat secara bersama-sama harus kita ikuti. Nah, kalau misalkan kita tidak ikuti berarti kita tidak disiplin. Oke, jelas ya? Kesepakatan yang dimaksud di atas yang saya jelaskan tadi ya, itu maksudnya adalah peraturan ya, peraturan yang kita buat bersama-sama. Terus apa tujuannya? Untuk apa sih kita disiplin?
Apa manfaatnya coba untuk saya disiplin ini? Nah, kita akan bahas. Pertama, mampu mengontrol diri. Jadi kalau kita disiplin itu kita terkontrol dirinya. Diri kita itu terkontrol. Anda kalau misalkan mampu mengontrol diri Anda, maka itu berarti Anda ciri-ciri orang yang disiplin nanti. Misalkan Anda diejek-ejek, Anda menahan diri, sabar ya. Anda bisa mengontrol diri Anda cara orang yang disiplin. Yang kedua adalah mengatur kebebasan dalam bersikap. Jadi kita ini kan maunya seenaknya saja. Di dalam diri kita ini maunya seenaknya saja. Pengen maki-maki orang, pengen ejek-ejekin orang, pengen omongin orang. Tapi ada yang mengikat kita. Disiplin. Nggak boleh saya sembarangan bersikap seperti itu karena saya orang yang disiplin. Nah itu salah satu tujuannya kenapa kita mau disiplin. Itu pasti dia akan mengontrol kita punya sikap. Yang ketiga membatasi cakrawala. Apa itu cakrawala? Apa itu cakrawala? Cakrawala itu adalah jangkauan pandangan. Kita kan maunya seperti ini. Enaknya ya kalau punya mobil, jalan-jalan ke luar negeri, punya uang banyak, apalagi semuanya kita angan-angannya kita itu kayaknya yang jauh-jauh, angan-angannya kita. Tapi kalau orang yang disiplin itu pasti terbatas. Tapi kalau mendapatkan itu semua itu harus kita belajar, harus kita kerja, ya kan? Harus kita kerja. Nah itu salah satu batasannya supaya kita masuk orang yang disiplin. Kalau misalkan dalam berpandangan ada batasan-batasan cakrawalanya kita, itu masuk kategori kita bisa disiplin. Ya mudah-mudahan dia mengerti ya. Yang keempat adalah membentuk sikap teratur dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Ya, berpikir itu kognitif, berperasaan itu afektif, bertindak itu adalah psikomotor. Ya, jadi dia membentuk sikap teratur. Kita teratur berpikir, teratur berperasaan, teratur kita bertindak. Yang kelima adalah menghindari sifat ketergantungan. Wah, betul ini. Ya, orang yang disiplin itu pasti dia akan tidak mau tergantung sama orang. Contoh, kalau ada tugas yang diberikan oleh dosen, kalau dia disiplin pasti dia akan kerjakan sendiri. Dia tidak mau tergantung sama teman, kopikan kirimkan file mana, nanti saya ganti saja namanya. Kalau ada orang seperti itu, tidak disiplin itu. Yang ketujuh, membantu menghindari masalah. Orang yang disiplin itu pasti terhindar dari masalah. Kecil kemungkinannya dia mendapatkan masalah. Dan yang kedelapan adalah menaklukkan kuasa kemauan. Menaklukkan kuasa kemauan. Kita kan mau semaunya kita dalam hidup ini kayaknya pokoknya harus sesuai dengan maunya kita. Kalau tidak sesuai dengan maunya kita tidak mau melakukan. Lah. Jadi kita kan maunya banyak. Tapi kalau orang yang disiplin, insya Allah itu akan terjaga dari berbagai macam kemauan-kemauan yang mustahil kita bisa dapatkan. Jadi itu tujuannya. Itu tujuan daripada disiplin. Terus macam-macam disiplin. Nah, kita akan belajar berbagai macam disiplin. Ada 4 jenis, ada 4 macam disiplin. Pertama itu adalah disiplin positif. Yang kedua adalah namanya disiplin negatif. Yang ketiga adalah disiplin pribadi. Dan yang keempat disiplin sosial. Nah, apa-apa saja ini? Disiplin positif itu kira-kira seperti apa? Perlu dicatat, disiplin positif itu adalah kemampuan seseorang dalam mengikuti setiap tindakan-tindakan yang telah disepakati berdasarkan hasil keputusan bersama. Misalnya patuh pada peraturan kampus. Ya. Jadi orang yang disiplin positif itu maksudnya
dia mengikuti peraturan-peraturan yang memang sudah disepakati di lingkungan itu. Ya. Kalau misalkan di kampus disuruh selesainya harus 3 tahun, itu karena memang ada kesepakatan 3 tahun. Anda silakan ikuti, kalau Anda tidak ikuti Anda di DO. Apalagi mau semaunya, suka-suka saya. Ada namanya KSS, kuliah suka-suka. Itu Anda pasti akan dapat masalah. Ya. Yang kedua ada namanya disiplin negatif. Apa itu disiplin negatif? Sikap yang dilakukan oleh seseorang atas dasar tindakan ancaman atau hukuman berdasarkan atas kesepakatan bersama di luar diri. Contohnya apa? Mahasiswa nanti kumpul tugas kalau sudah diancam akan dikasih nilai DO, akan dikasih nilai error. Yang ketiga, disiplin pribadi. Disiplin positif, disiplin negatif, sekarang disiplin pribadi. Apa itu disiplin pribadi? Disiplin pribadi itu maksudnya seseorang yang memiliki kemampuan menaati atau meninggalkan suatu aktivitas tertentu. Paham ya? Yang terakhir adalah disiplin sosial. Apa itu disiplin sosial? Disiplin sosial itu adalah kemampuan memahami tindakan segala bentuk kehidupan bermasyarakat secara utuh antara sesama manusia maupun makhluk lain. Ya, jadi maksudnya itu kita ada kemampuan untuk mengikuti semua peraturan-peraturan di lingkungan masyarakat. Jangankan dengan manusia, dengan makhluk lain, tumbuhan, hewan, kita harus disiplin terhadap mereka. Ya, paham ya? Dan yang terakhir itu adalah manfaat. Apa manfaat kedisiplinan? Silakan dicatat-catat saja apa-apa saja yang penting. Manfaat pertama adalah tumbuh kepedulian. Jadi orang yang disiplin itu pasti dia peduli sama temannya, sama tetangganya, lingkungannya, dia peduli. Kenapa? Karena memang sudah ada karakter disiplin. Disiplin itu kan kita mengikuti semua aturan-aturan yang ada. Nah, kalau misalkan di lingkungannya kita itu ada yang susah, pasti kita akan bantu. Karena hukum alamnya adalah siapa yang susah pasti akan dibantu. Kalau ada orang yang susah, ada orang yang membantu. Itu hukum alam. Yang kedua adalah tumbuh kepekaan. Kepekaan itu artinya dia punya perasaan. Ya, orang yang disiplin itu pasti dia berperasaan. Ya. Yang ketiga, mengerjakan keteraturan. Ya, pasti orangnya teratur. Orang yang disiplin pasti orang yang teratur, jelas ya, jelas. Membuat diri tenang. Nah, kalau orang disiplin itu pasti orang yang tenang. Kenapa? Karena memang dia sudah mengikuti segala bentuk tugas-tugas yang diberikan. Ya. Begitu disuruh kumpul dia tenang, dia sudah selesai. Yang tidak tenang itu adalah yang tidak selesai, berarti orang yang tidak disiplin. Yang kelima, percaya diri. Orangnya itu percaya diri ya, kalau yang disiplin. Yang keenam itu mandiri. Yang ketujuh adalah menumbuhkan sikap patuh pada aturan. Yang kedelapan adalah konsisten atau tidak berubah-ubah. Yang kesembilan adalah tepat waktu. Ya, orang yang disiplin pasti orangnya tepat waktu, pasti mandiri, pasti konsisten, pasti tenang, percaya diri. Nah, banyak manfaat daripada kita disiplin. Oleh karena itu, kepada rekan-rekan mahasiswa, materi-materi dasar-dasar yang seperti inilah yang mengantarkan Anda kepada kesuksesan. Silakan Anda ikuti, silakan Anda catat, silakan Anda pahami secara sendiri dulu materi-materi perkuliahan tentang kedisiplinan. Mungkin itu saja materi kita untuk hari ini. Adapun misalkan materi yang tidak dimengerti, silakan ditulis di kolom komentar pertanyaannya. Nanti kita akan jawab di pertemuan berikutnya lewat video daring, lewat daringnya. Dan absennya jangan lupa di Google Classroom tetap harus ngabsen ya.
Kalau misalkan tidak ada materi masuk, tetap harus absen karena itu menandakan Anda online atau offline. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi kita pada hari ini. Jangan lupa Anda like, Anda subscribe, dan kalau ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar ya. Silakan Anda komentari, silakan Anda berkomentar dengan sebuah pertanyaan. Nanti insya Allah minggu depan kita akan jawab bersama-sama. Dan terakhir, penyampaian saya terakhir, insya Allah kalau misalkan minggu depan ada video masuk di Google Classroom, minggu depannya lagi kita akan ujian tengah semester. Jadi materi-materi yang saya sudah berikan ini silakan dicatat-catat sedikit demi sedikit, karena kita akan melakukan ujian secara virtual. Kita ujian online ya, kita ujian online. Nanti Bapak akan bagikan link yang akan menjadi wadah untuk tempat kita ujian. Oke, sekali lagi jangan lupa Anda ajukan pertanyaan lewat kolom komentar di YouTube, dan silakan Anda subscribe dan like. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya juga untuk Anda, untuk saya pribadi, dan untuk yang menyaksikan video ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.